Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Martini dari HKBP. Kami berdua sudah siap loh melayani kebaktian sekolah minggu bersama dengan adik-adik. Apakah adik-adik ada sukacita pada hari ini? Wah, ada. Wow, hebat. Di sana kok ada yang lagi nangis? Ada yang lagi teriak-teriak marah. Ada yang lagi makan, minum. Ayo adik-adik kita semuanya saat ini makanannya kita taruh dulu, minumannya juga. Dan dengan penuh sukacita saat ini kita mau ikut sekolah minggu. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian apabila kita sukacita. Dari mana sumbernya? Pasti dari Tuhan. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ayo berikan salam dan senyum buat orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini semua pujiannya kita ambil dari buku Kidung Ceria dan musiknya yang dibawakan oleh Kak Yosia Benedik. Terima kasih Kak Yosia untuk musiknya yang luar biasa yang menolong Bina Warga sehingga bersama dengan adik-adik sekolah minggu kita bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun melalui sekolah minggu online. Berkati kami, berikan sukacita supaya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, adik-adik tidak bisa hidup sendiri. Pasti adik-adik membutuhkan mama, papa, mungkin om, tante, kakek atau nenek. Pokoknya kita membutuhkan orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan menolong. Tuhan menolong para rasul. Kenapa para rasul harus ditolong? Dan pertolongan apa sih yang Tuhan berikan pada para rasul? Nah, kita semua mau tahu dong. Ya, Kak Martini sudah mempersiapkannya, mau memberitahukan melalui firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan seluruh pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menaikkan pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Halo adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan Kartini. Nah, adik-adik sekolah minggu Bina Warga Online, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali beribadah meskipun secara online. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berkati Kakak Tini yang akan mengajarkan kami firman-Mu, agar Tuhan yang boleh bekerja dan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah adik-adik sekolah minggu boleh tetap semangat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, dan kami yang percaya mengatakan amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu,
kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25, yaitu tentang Tuhan yang menolong. Sing lukaku sembuh. San, kamu ya datang simsalabim. Kenapa, San? Iya, aku mau kakiku sembuh. Loh, kaki kamu kenapa, San? Kakiku luka, jadi aku mau cepat sembuh. Oh, kaki San luka. Kalau kaki San luka, San, jangan simsalabim. Itu tidak berguna, San. Itu cuma ada di dongeng. Kalau San mau sembuh, San berdoa pada Tuhan. Lalu San juga minum obat yang diberikan oleh dokter. Oh iya ya, maaf ya Kakak Tini. San salah. Ya, tidak apa-apa San. Tapi San kan sudah tahu ya, kalau dengan simsalabim tidak akan ada kesembuhan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Tapi nih San, ngomong-ngomong ya tentang kesembuhan, tentang pertolongan Tuhan, Kakak Tini tadi sudah ajak adik-adik sekolah minggu untuk sama-sama kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Tentang apa Kakak Tini? Kisahnya itu San adalah kisah tentang Petrus dan Yohanes beserta dengan rasul yang lain. Terus? Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu Yohanes dan Petrus beserta rasul yang lain ya ditangkap oleh imam besar. San tahu tidak kenapa mereka ditangkap? Enggak. Mereka itu ditangkap karena para imam besar ini iri. Kok iri? Iya, mereka itu iri karena para rasul ini disukai oleh banyak orang. Para rasul ini memberitakan tentang Tuhan Yesus. Oh, gitu. Jelek banget ya. Iya San, itu karakter yang jelek San. Iri hati itu ya San ya, itu berbahaya. Aduh, itu tidak boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, karena mereka iri, para rasul ini disukai oleh banyak orang, jadinya para imam besar beserta dengan orang Saduki ya yang mengikuti mereka, para rasul ini dijebloskan ke dalam penjara. Aduh, sedih loh Kakak Tini di penjara. Iya San, sedih. Di penjara itu San tahu tidak tempatnya untuk apa? Iya, San tahu, tempat orang jahat. Ya, betul, tempat orang jahat. Apa saja San kejahatannya? Mencuri, membunuh. Terus ada lagi enggak? Masih banyak. Ya, masih banyak lagi kejahatan ya. Jadi itu untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran ya San ya? Iya. Nah, tapi para rasul ini tidak melakukan pelanggaran. Mereka itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Yesus. Jahat. Iya, mereka itu jahat ya. Tapi San, ketika para rasul dijebloskan ke dalam penjara, mereka meminta pertolongan Tuhan dalam hati. Nah, San tahu apa yang terjadi ketika mereka meminta pertolongan Tuhan. Apa ya Kak Tini? Nah, ketika mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka dibebaskan. Oleh para imam? Bukan oleh para imam. Yang membebaskan mereka adalah malaikat.
tiba-tiba seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan membuka pintu penjara serta membawa mereka keluar dari penjara. Wow, keren! Iya, keren. Itulah pertolongan Tuhan. Hebat kan, San? Iya. Nah, San tahu tidak? Ketika itu, ya, para imam besar ini lagi sedang berbicara, datang para seorang pejabat memberitahukan kalau penjara itu terkunci rapat dan rapi. Tetapi San tahu tidak ada para rasul itu di penjara. Oh, kemana mereka? Kan mereka sudah dibebaskan oleh malaikat. Iya, San lupa. Iya, San lupa ya. Nah, kemudian San, ketika itu ya mereka masih berbicara, datang lagi San, seseorang memberitahukan kalau mereka melihat para rasul itu sedang ada di bait Allah dan mengajar banyak orang. Oh, hebat. Ya, hebat. Yang hebat siapa, San? Ayo coba, siapa yang hebat? Tuhan. Ya betul, Tuhan kita itu hebat. Dia memberikan pertolongan kepada para rasul sehingga firman Tuhan tetap bisa diberitakan. Luar biasa kan, San? Nah, San ingat tidak? Coba kalau misalnya San tadi lagi sakit kakinya, San tidak datang kepada Tuhan, kira-kira bisa sembuh nggak kakinya? Tidak. Iya, tidak bisa sembuh. Oleh karena itu, San, kita perlu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Iya, seperti aku tadi ya. Iya, ketika San sakit, San datang kepada Tuhan, berdoa dan Tuhan berikan jalan keluar. San datang ke dokter, lalu kemudian San diberikan obat oleh dokter. San berdoa dan obatnya didoakan, maka obatnya akan bekerja, San. Oh iya ya, oke, aku mau gerugah. Aku mau minta pertolongan Tuhan. Ya, betul. Kita mau meminta pertolongan Tuhan. San, jangan pernah takut untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau San minta pertolongan kepada Tuhan, percaya San, jalan keluar pasti ada. Nah, San mau minta apa kepada Tuhan? Ayo, selain kesembuhan ada lagi enggak? Ada. San punya teman yang kalau belajar matematika susah. Wah, kalau susah belajar matematika, minta pertolongan kepada siapa, San? Tuhan. Ya, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong sehingga kita diberikan semangat untuk belajar, semangat untuk latihan. Pasti lama-lama bisa belajar bahasa Inggris. Bukan Kakak Tini, matematika. Oh iya, ternyata Sansa mendengarkan penjelasan Kakak Tini ya. Betul, adik-adik ya, bisa belajar matematika. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari para rasul yang tidak pernah takut karena mereka tahu ada Tuhan yang menolong mereka. Nah, San, kita mau ya percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan ketika kita memiliki permasalahan. Oke, San? Iya. Nah, begitulah San, firman Tuhan pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu hebat. Adik-adik bisa minta kepada Tuhan tadi kepintaran untuk bisa belajar matematika ya, bahasa Inggris atau pelajaran yang lain ya.
atau ketika kita sakit, kita minta kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik, ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, seperti murid-murid tadi ya, para rasul, mereka menceritakan kehebatan Tuhan. Kita juga ketika sudah ditolong, jangan malu untuk bercerita tentang kehebatan Tuhan kita. Iya, pasti dong. Iya, betul. Aku mau minta tolong sama Tuhan untuk kakiku yang sakit, juga untuk temanku yang gak bisa belajar matematika, juga untuk teman-teman yang lainnya. Teman-teman, jangan takut, datang ada Tuhan. Ya, seperti Sansan bilang, adik-adik jangan takut datang kepada Tuhan. Kalau kita punya persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Pada Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sama-sama kita mau mendengarkan ayat masnya ya. Adik-adik boleh buka ayat mas kita pada hari ini dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Bisa ya San? Iya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. San, kita berdoa ya. Iya, adik-adik, ayo berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami belajar firman Tuhan dan kami belajar dari para rasul yang datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan Yesus, kami juga mau datang kepada Tuhan di dalam setiap kesulitan kami. Apapun yang kami alami, permasalahan kami bawa ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sampai bertemu lagi. Dah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Yuk kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik di dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan.
Ajar kami untuk berani di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Dan Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh sekolah dan mungkin kami sudah menyelesaikan ulangan akhir tahun ataupun masih dalam proses, kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya terus ada dalam kondisi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Biarlah semua masyarakatnya boleh mendapatkan kehidupan yang layak. Terima kasih juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, gereja yang harusnya saling bekerja sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus boleh melayani kebaktian sekolah minggu online. Sehingga kami terus boleh bersekutu, boleh bertumbuh di dalam iman sekalipun karena satu dan lain hal kami tidak bisa pergi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong para rasul ketika mereka di penjara. Kemudian dengan kuasa Tuhan, mereka bisa keluar dari penjara dan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan juga ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong kita untuk menjadi anak yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Anak-anak yang penuh kasih, mau menolong teman-teman yang kesusahan, mau menolong teman-teman yang untuk tidak dibully. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang baik. Ayo, kalau masih ada yang suka membuli teman, kalau masih suka ada yang nyontek-nyontek, kalau masih suka ada yang marah-marah sama mama atau papanya karena ingin mendapatkan sesuatu, tidak diberi bukan karena tidak mau, tetapi pasti ada alasan yang baik. Ayo anak-anak, percayalah kalau Tuhan menolong para rasul, sekarang juga Tuhan akan menolong kita semua. Ingatlah akan nama Yesus bahwa Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
selamanya. Baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita harus berpisah juga. Kak Lina, Kak Martini, dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Selalu ada sukacita di hati karena kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!